Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sukses, yes. Oke, semangat semua ya kelas 6A? Ya. Oke, Ibu mau tanya, ada yang hari ini tidak hadir? Tidak. Masuk semua? Oke, Ibu lihat juga masuk semua ya. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Ya, Ibu mau tanya lagi, siapa yang hari ini datang paling awal, paling pagi? Aisyah. Oke, Aisyah boleh maju ke depan, Nak. Aisyah pimpin temannya untuk berdoa ya. Mari kawan-kawan kita baca Beri tepuk tangan untuk Aisyah dulu. Aisyah sudah menerapkan sikap disiplin ya. Sikap disiplin ini sangat penting, Nak, karena akan membantu kalian, mempermudah kalian dalam meraih cita-cita. Ya, bagus, apalagi disiplin dalam belajar. Nah, sebelum kita belajar, kita nyanyi untuk menumbuhkan cinta tanah air kita kepada Indonesia. Kita nyanyikan satu lagu wajib nasional ya, yaitu lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Sudah hafal semua? Sudah. Oke, silakan boleh berdiri. Silakan duduk kembali. Nah, itu lagu Satu Nusa Satu Bangsa ya, Nak ya. Indonesia itu beragam macam suku, budaya maupun agama dan lain sebagainya. Ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya hitam, ada dari suku Jawa, ada dari suku Sunda, suku Palembang. Tapi kita tetap satu nusa, satu bangsa. Oke, bagus. Coba kalian perhatikan gambar di depan. Sudah terlihat? Sudah. Nah, dalam gambar ini, yang pertama ini gambar apa, Nak? Orang lagi berteleponan. Kemudian yang kedua orang lagi ngapain nih? Dia lagi belanja online ya. Lihat kan ini ada apa namanya shopping bag atau tas
Amazon. Jarak mereka jauh nggak? Jauh. Ibu ambil contoh lagi ini yang berbelanja. Pernahkah kalian berbelanja secara online? Pernah. Ibu mau tanya, barangnya itu apakah dari Batu Marta atau dari luar daerah? Dari luar daerah. Contohnya daerah mana? Jambi ya. Gaida pernah berbelanja dari Jambi? Pernah? Ya, pernah ya. Kita kalau belanja online, rata-rata barang kita itu dari luar kota, ya, atau sampai ada yang dari luar negeri, ya kan? Seperti ini, proyektor ini, nak. Proyektor ini ada yang dari Cina, ada yang dari Jepang. Kok bisa datang ke Indonesia? Karena apa coba? Karena apa, Rasi? Transportasi, karena ada transportasi. Kemudian ada namanya kemajuan teknologi. Handphone ini teknologi bukan? Iya. Iya, teknologi. Laptop ini teknologi bukan? Iya. Nah, artinya kita masuk dalam dunia yang apa? Yang sudah maju teknologinya atau disebut dengan apa? Globalisasi. Iya, bagus, globalisasi. Kita ini sudah masuk dalam era globalisasi. Nah, apa saja sih era globalisasi itu? Nah, hari ini kita akan belajar tentang globalisasi sesuai dengan tema kita hari ini. Kita masuk tema yang baru ya. Tema 4 tentang globalisasi. Subtema 1, silakan dibuka subtema 1-nya, yaitu tentang globalisasi di sekitarku dan pembelajaran 1. Nah, tujuan pembelajaran kalian hari ini dapat kalian lihat ya. Tujuan pembelajarannya setelah belajar, kalian nanti dapat mengidentifikasi, menentukan, dan menganalisis informasi penting pada teks eksplanasi yang disajikan. Kemudian kalian dapat mengidentifikasi, menjelaskan, dan menentukan proses penghasil listrik. Nah, kemudian ada kalian dapat menentukan, mendeteksi, dan mengkategorikan bentuk dan peran Indonesia dalam kerjasama di era globalisasi. Bagus. Coba untuk memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu kasih yel-yel dulu ya. Masih ingat tepuk anak hebat? Oke, tepuk anak hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Jempol. Sip, semangat. Udah semangat ya. Selanjutnya coba kalian perhatikan video yang akan Ibu tayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar, Nak? Ini kita sudah memasuki tema yang keempat, yaitu globalisasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pembelajaran 1 dari subtema yang ke-1, yaitu globalisasi di sekitarku. Kita berada di era globalisasi. Dapatkah kalian menyebutkan dan menjelaskan fakta tentang globalisasi yang ada di sekitarmu? Baiklah anak-anak, agar kalian bisa menjawab semua itu, simak baik-baik penjelasan berikut ini. Coba kalian amati berbagai produk yang ada di sekitarmu. Nih, coba diamati produk yang ada di sekitar kalian. Ini ada tas. Apa ini? Sendal ya? Makanan. Lain yang ada di sekitarmu. Coba kalian simak peta dunia berikut ini. Ini ada peta dunia. Pada gambar tersebut ada berbagai contoh produk yang banyak ditemui di sekitar kita. Contohnya batik. Batik dari mana? Indonesia. Karpet dari Turki. Boneka? Mobil? Jam tangan? Dan susu dari Selandia Baru. Nah, sampai susu pun dari luar negeri. Beragam produk dari negara lain dapat kita temui.
kita bisa menemui berbagai makanan dari negara lain. Misalnya pizza, makanan, atau boneka dari negara lain. Produk Indonesia juga bisa ditemui di luar negeri, misalnya baju. Perkembangan komunikasi dan transportasi menjadikan barang-barang tersebut mudah ditemui di negara lain. Globalisasi membuat negara di dunia semakin terhubung. Globalisasi merupakan proses penggabungan secara internasional yang terjadi karena berbagai sebab. Misalnya saja adanya pertukaran pemikiran, suatu produk atau barang, hingga dari berbagai aspek kebudayaan. Nah, globalisasi sendiri bisa diartikan sebagai proses yang membuat dunia semakin terhubung. Pengaruh globalisasi sudah tidak bisa kita hindari. Dunia bahkan terlihat lebih sempit karena adanya proses globalisasi ini. Kalian bisa mengetahui banyak hal yang terjadi di luar negeri dan bahkan bisa berkomunikasi secara langsung dengan orang lain dari negara lain. Tidak dirasa, ternyata globalisasi memberikan dampak bagi seluruh aspek kehidupan manusia. Pada era globalisasi ini, Indonesia juga melakukan kerjasama dengan negara lain, termasuk dengan negara-negara ASEAN. Bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dengan negara-negara ASEAN? Tentu kalian masih ingat bahwa ASEAN adalah perhimpunan bangsa-bangsa di kawasan Asia Tenggara. Bentuk kerjasama antara negara-negara ASEAN meliputi bidang sosial dan budaya, dan politik dan keamanan dan pendidikan. Hari ini kita akan bahas tentang bentuk kerjasama dalam bidang sosial dan budaya. Nah, ini hari ini kita akan bahas tentang bentuk kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang sosial dan budaya. Oke, dari video tadi Ibu mau tahu apa sih globalisasi? Dunia. Ya. Kalian tahu ini apa? Global atau bola dunia? Ya, bola dunia. Globalisasi itu berasal dari kata global, bola dunia. Nah, globalisasi sendiri artinya adalah proses mendunia sehingga seluruh dunia ini dapat terhubung dengan baik, ya. Coba, kalian bisa nggak bertelepon dengan orang Australia? Bisa. Kalian bisa nggak melihat Mekah di Arab Saudi? Bisa. Dengan apa? Dengan televisi, dengan internet, ya. Nah, itu adalah namanya proses globalisasi. Globalisasi itu memiliki dampak positif dan negatif, ya. Hari ini kita akan bahas tentang bentuk kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang sosial budaya. Dari video tadi, Ibu minta kalian merumuskan beberapa pertanyaan. Pasti kalian ada yang dalam pikirannya bertanya-tanya kan? Apa sih globalisasi? Kemudian bagaimana? Mengapa? Seperti itu. Ada yang bisa merumuskan beberapa pertanyaan? bisa? Bisa semua, bagus. Coba Ibu minta Gaida, apa Gaida rumusan permasalahannya Gaida? Apa dampak globalisasi bagi negara Indonesia, Bu? Oke, bagus. Apa dampak globalisasi bagi Indonesia? Beri tepuk tangan untuk Gaida. Nah, Gaida mau hadiah apa, Gaida? Ini hadiah imajinasinya. Es krim. Beri es krim untuk Gaida. Es krim. Gila. Oke, bagus. Bagus ya, pertanyaan Gaida itu apa dampak
bagi Indonesia. Kemudian yang kedua dari Eka. Apa sih Bu? Apa tadi bentuk? Nah, bentuk kerjasamanya itu apa Bu? Nah, bentuk kerjasama Indonesia itu apa Bu? Kemudian yang ketiga dari Anak, bagaimana Bu peran Indonesia? Peran Indonesia di negara dengan kerjasama di negara-negaranya, berperan nggak Indonesia? Oke, boleh. Itu tadi 3 pertanyaan yang sudah dirumuskan oleh teman kalian. Boleh silakan tulis pertanyaan-pertanyaan di buku kalian. Boleh pakai pertanyaan yang tadi. Nah, silakan. Itu beri waktu 5 menit. Coba silakan kalian tulis beberapa pertanyaan dari video tersebut. Tulis pertanyaan yang sudah disebutkan para teman kalian tadi, ya. Sama Ibu Perbimbing. Ini Ibu kasih bimbingan, ya. Boleh pertanyaannya juga seperti ini, boleh nggak? Nanti ditambah sama pertanyaan dari teman kalian tadi, kemudian dari pertanyaan kamu sendiri, ya. Silakan ditulis. Ada berapa berarti tadi? Ada minimal 5. Nah, boleh banyak. Silakan ditulis. Kasih waktu 5 menit. Silakan ditulis. Rumusan pertanyaan atau rumusan masalah. Oke, ya, bantu. Boleh. Tulis pertanyaan yang dari Beida tadi, dari Eka, dari Anak, kemudian ditambah 2 pertanyaan dari Ibu Istana.
Sudah ya? Habis waktunya, 5 menitnya sudah habis. Sudah ditulis? Sudah. Oke, tadi ada beberapa pertanyaan ya, boleh. Selanjutnya Ibu mau tanya nih. Nah, bisakah pertanyaan-pertanyaan itu kalian jawab sendiri? Bisa nggak kira-kira? Lebih mudah mana sama berkelompok? Berkelompok. Setuju kalau selanjutnya kita berkelompok? Setuju. Oke, Ibu akan bagi kelompok. Yang bagi kelompok Ibu ya? Iya, Bu. Boleh? Silakan berhitung 1 sampai 4 dari Naila. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4. Oke, siapa yang dapat angka 1? Nah, yang dapat angka 1 akan berkelompok menjadi nama kelompoknya adalah kelompok dunia. Oke, kelompok 2 angkat tangan. Kelompok 2. Oke, kelompok 2 nanti jadi satu kelompok, nama kelompoknya adalah kelompok teknologi. Kelompok 3 angkat tangan. Nah, kelompok 3 menjadi kelompok, nama kelompoknya adalah transportasi. Yang keempat, dapat angka 4. Cowok semua ya? Nah iya, kelompok 4 itu dapat nama kelompoknya adalah Pancasila. Oke? Setuju? Setuju. Nah, silakan kalian berkelompok. Ya, nanti dulu. Duduk dulu di tempatnya. Ibu mau susun bangkunya satu-satu. Pertama kelompok 1 di sini. Coba disusunin dulu kalian berempat. Berdiri, boleh?
kelompok 4. Oke, Ibu panggil kelompoknya ya. Kelompok dunia, kelompok teknologi, kelompok transportasi, dan kelompok Pancasila. Oke, sip. Sudah ada LKPD dan bahan ajarnya masing-masing? Sudah. Silakan kalian tulis nama kelompoknya. Pinjam. Nah, di sini ya. Silakan kalian tulis nama kelompok sesuai dengan yang sudah ada di depan, ya. Kemudian nama anggota kelompoknya ditulis lengkap. Paham? Oke. Perhatikan dulu. Dalam LKPD ini ada beberapa petunjuk pekerjaan, ya. Ada beberapa petunjuk pekerjaannya. Silakan dibuka. Dibuka nah. Nah ini petunjuk pekerjaan. Nah itu coba Abu dibaca. Yang keras ya. Petunjuk pekerjaan berkala disediakan. Bacalah tugas yang ada di LKPD secara bersama. Kerjakan sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Tanyakan hal yang sulit kepada gurumu. Oke, di situ ada petunjuk pekerjaan ya. Petunjuk mengerjakan silakan doa dulu dalam hati. Kemudian bacalah tugasnya dengan bersama. Kerjakan sesuai dengan yang diperintahkan. Jika ada yang kesulitan, tanya sama guru ya. Tanya sama Bu Aziza. Paham nggak di sini? Coba kalian sekarang tulis dulu nama kelompoknya. Nama kelompok dan anggota kelompoknya. Sudah? Nah, dalam kelompok tersebut, perhatikan ke sini. Dalam kelompok tersebut, silakan tentukan ketua kelompoknya siapa. Sekretarisnya siapa? Sekretaris tugasnya ngapa? Menulis atau yang bagian menulisnya. Kemudian tentukan siapa perwakilan kelompok yang akan presentasi nanti. Paham? Nah, boleh silakan kalian kerjakan LKPD-nya. Dibaca dulu LKPD-nya. Silakan kalian tulis rumusan masalah dalam LKPD tersebut. Dibuka LKPD-nya, Nak. Ya terus di situ kan ada tugasnya. Nah, tugas pertama itu dibaca. Bagaimana? Itu
Menjawabnya di halaman yang ada tulisnya ya. Silakan lihat bahan ajarnya, dicari atau cari di buku siswa, buku globalisasi untuk tambahan referensinya. Jawabnya di bagian yang ini, itu. Jawabnya sini. Satu,
Hampir semua peralatan memerlukan listrik. Listrik diproduksi atau dihasilkan oleh pembangkit energi listrik. Di pusat pembangkit tenaga listrik, listrik dihasilkan oleh sebuah alat yang dinamakan generator. Generator digerakkan oleh turbin dari bentuk energi lain. Energi tersebut bisa berupa air di pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, gas di PLTB, uap di PLTU, diesel di PLTD, panas bumi di PLTP, dan nuklir di PLTN. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari proses produksi listrik pada pembangkit listrik tenaga air. Air merupakan sumber energi yang murah dan mudah didapat. Di dalam air tersimpan energi potensial pada air terjun dan energi gerak pada air yang mengalir. Pemanfaatan energi air baik dilakukan dengan menggunakan kincir air atau turbin air yang memanfaatkan air terjun atau air di sungai. Pada era modern, tenaga air banyak dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik pada PLTA. Pembangkit listrik ini bekerja dengan cara mengubah energi pada air mengalir menjadi energi gerak yang akan menggerakkan turbin. Turbin akan dihubungkan dengan generator yang akan menghasilkan energi listrik. Kemudian energi listrik tersebut akan dialirkan melalui jaringan-jaringan yang telah dibuat hingga akhirnya energi listrik sampai ke rumah. Apa saja bagian-bagian PLTA? Berikut ini akan dijelaskan bagian-bagian PLTA. 1. Bendungan. Bendungan berfungsi menampung air dalam jumlah besar agar tenaga yang dihasilkan juga besar. Selain itu, bendungan juga memiliki berbagai fungsi lainnya, seperti untuk perikanan dan untuk mencegah banjir. 2. Turbin. Turbin adalah roda besar yang berputar cepat. Turbin berfungsi mengubah agar air menjadi energi gerak. Air yang jatuh akan mendorong baling-baling sehingga menyebabkan turbin berputar. Turbin ini akan dihubungkan ke generator. 3. Generator. Generator dihubungkan dengan turbin melalui gigi-gigi putar sehingga ketika baling-baling turbin berputar, maka generator juga ikut berputar. Generator selanjutnya menghubungkan energi gerak dari turbin menjadi energi listrik. 4. Jalur transmisi. Jalur transmisi berfungsi mengalirkan listrik dari PLTA menuju kotak air, baik rumah, perkantoran, maupun industri. Selain dihasilkan dalam skala besar, listrik juga dapat dihasilkan oleh pembangkit listrik dalam skala kecil. Pembangkit listrik yang menghasilkan listrik dalam skala kecil disebut. Nah, coba lihat dari video ini ada namanya PLTA. Buka bukunya. Bisa kalian buka bukunya. Halaman 6. Bisa? Bisa. Nah, di halaman 6 itu ada pembangkit listrik tenaga air ya. Tadi sudah dijelaskan cara kerjanya. Oke, sudah selesai. Selanjutnya ada namanya Pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH. PLTMH memanfaatkan saluran irigasi, sungai, atau air terjun tanpa dibendung terlebih dahulu. PLTMH dibuat di pedesaan dan biasanya dibuat secara swadaya oleh penduduk pedesaan. Berikut ini bagian-bagian PLTMH. 1. Turbin. Turbin berfungsi mengubah energi gerak dari aliran air menjadi energi gerak pemutaran yang dapat memutar
generator. Dua, generator. Generator berfungsi menghasilkan listrik dari putaran turbin. Tiga, saluran pembawa. Saluran pembawa berfungsi menjaga ketinggian dari air yang disalurkan. Empat, panel kontrol. Panel kontrol berfungsi untuk menstabilkan tegangan. Nah, dari video tersebut, silakan kalian buka LKPD kalian tentang listrik. Bukan hanya listrik, IPA-nya ya. Sudah ada. Berarti listrik berperan penting nggak dalam era globalisasi? Berperan penting, ya. Listrik, bagaimana peran listrik dalam globalisasi? Kita kalau pakai handphone butuh listrik nggak? Betul. Kalau mau berjualan online pakai laptop butuh listrik nggak? Betul. Kayak sekarang, ibu mau tampilkan slide PowerPoint ini, ibu butuh listrik nggak? Betul. Ya, kalau pakai listrik bisa nggak ini tampil? Nggak bisa. Nah, makanya listrik itu sangat berperan penting. Nah, silakan jawab pertanyaan di LKPD 2. Ya, boleh. Ya, itu nah. Silakan dijawab. Silakan dikerjakan LKPD-nya secara berdiskusi ya. Oke, ya itu. Tadi ini tentang listrik ya. Kalian lihatnya dari sumber video tadi. Kalau ada yang lihat, silakan coba di video itu. Di video itu tadi ada komponen utama PLTA apa? PLTA, turbin, generator, ada waduknya ya, yang pertama waduk, turbin, dan generator. Terus ada jalur transmisi. Boleh dilihat dari sini videonya. Untuk menjawab pertanyaan kalian. Menggunakan kincir air atau cincin air yang memanfaatkan air terjun atau aliran air di sungai. Pada era modern, tenaga air banyak dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik pada PLTA. Pembangkit listrik ini bekerja dengan cara mengubah energi pada air mengalir menjadi energi gerak yang akan menggerakkan turbin. Turbin akan dihubungkan dengan generator yang akan menghasilkan energi listrik. Kemudian energi listrik tersebut akan dialirkan melalui jaringan-jaringan yang telah dibuat hingga akhirnya energi listrik sampai ke rumah. Apa saja bagian-bagian PLTA? Berikut ini akan diterapkan bagian-bagian PLTA. 1. Bendungan. Bendungan berfungsi menampung air dalam jumlah besar agar tenaga yang dihasilkan juga besar. Selain itu, bendungan juga memiliki Proses terjadinya listrik dari video ini. Pertama dari air di bendung, ya. Air yang di bendung, kemudian air menggerakkan apa namanya? Turbin atau kincir air itu menggerakkan turbin. Turbin dapat menggerakkan generator. Generator itu mengubah energi gerak menjadi energi listrik sehingga listriknya itu disalurkan. Nah, tadi ada energi disalurkan pakai transmisi. kembali-balik. Dari air ya, air yang turun, kemudian menggerakkan turbin, turbin menggerakkan generator, generator mengubah energi gerak menjadi energi listrik kemudian disalurkan masuk ke transformer, transmisi itu disalurkan melalui transmisi ini atau yang pernah lihat suset. Nah, suset itu singkatan dari saluran udara
Yang menyebabkan turbin bergerak. Turbin ini akan dihubungkan ke generator. 3. Turbin ada 1. Bendungan. Bendungan berfungsi menampung air dalam jumlah besar agar tenaga yang dihasilkan juga besar. Selain itu, bendungan juga memiliki berbagai fungsi lainnya, seperti untuk perikanan dan untuk mencegah banjir. 2. Turbin. Turbin adalah roda besar yang berputar cepat. Turbin berfungsi mengubah aliran air menjadi energi gerak. Pada PLTA, pembakaran tenaga air banyak hanya telah dibuat akan dihubungkan dengan pada titik sungai, ke air terjun dan dilakukan dengan menggunakan sumber air atau turbin air yang memanfaatkan air terjun atau aliran air di sungai. Pada era modern, tenaga air banyak dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik pada PLTA. Pembangkit listrik ini bekerja dengan cara mengubah energi pada air mengalir menjadi energi gerak yang akan menggerakkan turbin. Turbin akan dihubungkan dengan generator yang akan menghasilkan energi listrik. Kemudian energi listrik tersebut akan dialirkan melalui jaringan-jaringan yang telah dibuat hingga akhirnya energi listrik sampai ke rumah. Apa saja bagian-bagian PLTA? Berikut ini akan menjelaskan bagian-bagian PLTA. Bagian-bagian. 1. Bendungan. Bendungan berfungsi menampung air dalam jumlah besar agar tenaga yang dihasilkan juga besar. Selain itu, bendungan juga memiliki berbagai fungsi lainnya, seperti untuk perikanan dan untuk mencegah banjir. 2. Turbin. Turbin adalah roda besar yang berputar cepat. Turbin berfungsi mengubah aliran air menjadi energi gerak. Air yang jatuh akan mendorong balik-balik sehingga menyebabkan turbin berputar. Turbin ini akan dihubungkan ke generator. 3. Generator. Generator dihubungkan dengan turbin melalui gigi-gigi putar, sehingga ketika baling-baling turbin berputar, maka generator juga ikut berputar. Generator selanjutnya menghubungkan energi gerak dari turbin menjadi energi listrik. 4. Jalur transmisi. Jalur transmisi berfungsi mengalirkan listrik dari PLTA menuju pemakai, baik rumah, perkantoran, maupun industri. Selain dihasilkan dalam skala besar, listrik juga dapat dihasilkan oleh pembangkit listrik dalam skala kecil. Pembangkit listrik yang menghasilkan listrik dalam skala kecil disebut pembangkit listrik tenaga mikro-hidro atau PLTMH. PLTMH memanfaatkan saluran irigasi, sungai, atau air terjun tanpa dibendung dahulu. PLTMH dibuat di pedesaan dan biasanya
biasanya dibuat secara swadaya oleh Silakan dibagi tugasnya ya kepada siapa. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia ini ada teks eksplanasi, ada teks eksplanasi, ada yang lupa. Coba Ibu Nisa, siapa yang berani maju ke depan untuk membacanya? Membaca teks eksplanasi. Oke, Evelyn, boleh. Deketan. Baca dulu. Bangkit tulis-tulis tenaga air. Yang perlu dimiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh transisi dan sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon hingga arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat di berbagai negara kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Terima kasih buat Evelyn. Kita kasih coklat buat Evelyn ya. Coklat manis, manis, sweet. Oke, ada lagi? Yang kedua, boleh siapa? Boleh, Aisyah boleh. Papa. Di situ aja Isang. Papa. Abu. Ya. Aja. Berdiri nak. Menghasilkan energi listrik. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Pada pembangkit listrik tenaga air atau PLN. Air dari waduk atau sungai masuk melalui hidung. Dua yang diambil oleh satu. Yang lainnya dengarkan. Tiga, air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan. Empat, air di dalam rumah. Lima, mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin. Tujuh, melalui tapi mengangkut tekanan. Enam, untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut Kemudian. berubah menjadi energi generator. Delapan, energi dari generator kemudian diambil kapasitas ke dalamnya diberikan oleh tangki global. 9, energi kemudian dibagikan oleh saluran thermal. Oke, terima kasih buat Aisyah. Kasih popcorn untuk Aisyah. Popcorn. Luar biasa. Oke, ulangin. Kasih popcorn buat Aisyah. Popcorn. Luar biasa. Oke, satu lagi. Ada teks yang terakhir ini. Siapa yang mau baca? Siapa yang mau bacakan? Oke, bagaimana kalau Obi baca? Ayo berdiri. Baca Obi. Ayo berdiri. Ayo berdiri. Berdiri Obi, ayo. Obi kan sudah bisa baca kan? Ayo Obi, berdiri. Dibaca. Ini. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Turbin tersebut harus bergerak dan menghasilkan energi gerak yang Untuk menghasilkan. menghasilkan energi gerak yang kemudian berubah menjadi energi listrik. Ya, oleh generator. Energi penggerak turbin selain air dari Yang lain dengarkan. saluran air juga bisa didapat dari angin atau PLA, panas bumi atau PLTU dan sumber energi lain lainnya. Adakah sumber energi di daerahmu yang bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik? Oke, itu tadi ada teks eksplanasi ya. Apa itu teks eksplanasi? Ada yang bisa jawab? Boleh angkat tangan? Ayo.
Dari teks eksplanasi tersebut, silakan kalian buka RKPD, buatlah diagram. Nah, mana yang mana topik masalah, mana deret penjelas, dan mana kesimpulan. Oke, silakan dikerjakan. Ayo, ada yang buat diagram dong, Nak. Ini dibuka aja, kalau susah dibuka aja, dibuka. Nah, satunya gambar, satunya ini gitu. Dibentuk diagram ya. Boleh kayak gitu, boleh, terserah sih kamu. Itu ada contohnya, itu contoh ya. Ada yang ditanyakan? Oke, silakan kerjakan ya.
Sudah selesai? Belum? Silakan dikerjakan. Kalau udah selesai dibaca lagi. Terus tunjuk salah satu perwakilan kelompok untuk presentasi. Nggak boleh ya, satu aja. Yang tadi yang IPA sudah selesai semua. Bukan yang pertanyaan pertama. Jangan lupa tulis kesimpulan ya. Nanti kesimpulannya nanti. Sosial dong. Apa dampak globalisasi bagi Indonesia? Sangat berdampak. Indonesia bisa lebih maju gitu kan? Itu dong. Indonesia jadi dikenal oleh semua negara. Gak ada di situ. Kembangin pakai bahasa sendiri. Apa Evelyn? Apa-apa? Diagramnya udah? Ya. Kesimpulannya? Ini tadi apa? Globalisasi berdampak dari awal sampai akhir pembelajaran. Kesimpulan dari ini. Globalisasi berdampak bagi Indonesia di bidang sosial dan budaya. Listrik merupakan peranan penting dalam, ya boleh kayak gitu.
dikerjakan. Nanti aja Nas, nanti aja Nas. Anas, nanti aja. Yang penting tugas tadi, tugasnya diurutin. Sama Obi nih. Sudah ada yang selesai? Oke, waktunya 2 menit lagi. Silakan agak dipercepat. Kesimpulannya dari jawaban-jawaban itu, globalisasi sangat berperan penting. Dampaknya yaitu Indonesia dapat bekerja sama dengan orang luar negeri, negara luar negeri, listrik sangat penting, kayak gitu. Dua menit lagi ya, 1 menit lagi. Nggak usah aja. Apa enggak? Diurutin urutannya. Yang pertanyaan dari rumusan masalah. Globalisasi adalah ini jawabannya. Mana yang tadi yang nggak dikerjain tadi? Ini yang gambar. Kesimpulan, mana kesimpulan? Tulis kesimpulannya, kerjakan. Globalisasi berperan memiliki dampak yang bagus, yang baik untuk Indonesia.
Ayo. Ayo, ada yang buat kesimpulan. Nih, tulis kesimpulan. Kesimpulannya, globalisasi sangat berperan penting bagi Indonesia. Globalisasi sangat berdampak baik bagi Indonesia. Terus, listrik berperan penting dalam era globalisasi. Ya, paling bawah. Paling belakang. Nanti dulu, ya Allah. Duduk hadiah, yo sudah. Iya. Oke, sudah habis waktunya ya. Maju aja nak, bacakan seadanya. Sudah semua? Ya, nanti. Oke, silakan. Semuanya hebat. Semua hebat. Jempol. Oke, sudah semua tugasnya? Oke, ibu mau yel-yel dulu ya. Kita mau yel-yel dulu. Sebelumnya kita mau ice breaking dulu. Boleh berdiri semua? Masih ingat Marina Marijo? Oke, kita praktekkan. Ulangi, 3, 2, 1. Marina Marijo menari di atas menara, di atas menara. Marina Marijo menari. Oke, siap? Marina Marijo menari di atas menara, di atas menara. Marijo, Marina menari di atas. Marina menari, Marijo menara, menara. Marina di atas Marijo menari, Marijo menara di atas. Marina, Marina menari di atas menara, menara. Marijo menari di atas. Marina, Marina, Marijo menari di atas menara. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Masih konsentrasi, bagus. Oke, selanjutnya kita akan menyajikan hasil diskusi kalian. Setuju? Sudah selesai semua? Nah, silakan tunjuk satu perwakilan dari kelompok kalian untuk mempresentasikan hasilnya. Oke, dengarkan Bu Aziza dulu. Sit down please. Silakan duduk. Yang bisa menjawab pertanyaan Ibu boleh presentasi pertama. Dengarkan. Apa ya? Oke, sebutkan satu saja komponen penghasil listrik yang ada pada PLTA. Oke, Anas. Oke, boleh. Berarti Anas pertama ya. Kelompok Pancasila pertama ya. Urutan yang kedua, dengarkan. Apa arti dari T
Dan. Dah. Oke, nanti sini dulu. Beri tepuk tangan untuk Anas. Ada yang mau menanggapi? Sama jawabannya dengan punya Anas? Tidak. Sama enggak? Sama tidak? Ibu ulangi. Tidak. Boleh punya Aisyah apa coba? Oke, boleh ya seperti itu. Bentuk salah satu bentuk kerjasama Indonesia adalah mengembangkan produk-produk dalam negeri. Tepuk kapan untuk Anas? Kapan? Luar biasa. Oke, tepuk tangan buat Anas. Silakan duduknya. Selanjutnya kelompok kedua, silakan maju. Nih, yang dibacakan. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya. Satu, jelaskan menurut kalian bagaimana proses energi listrik dihasilkan di pembangkit listrik tenaga air. Dari bendungan, air mengantarkan turbin lalu ke generator, mengubah gerak menjadi listrik, lalu disalurkan ke transformer dan transformer ke transmisi. Oke, tepuk tangan buat Berlianda. Ada yang jawabannya berbeda? Ada? Ayo coba siapa? Nih, Sipa. Ayo Sipa, kelompoknya Sipa, silakan ditanggapi. Coba kelompoknya Sipa kayak mana? Berdiri. Inilah.